Jangan tinggalin aku, Yasmin. Aku sayang sama kamu, Yasmin. Aku sayang sama kamu, Yasmin. Maafin semua kesalahan aku selama ini. Ini maksudnya apa, Dok? Aduh, gawat. Aku nggak nyangka kalau omongan aku kerekam HP-nya Yasmin. Itu, gini kan, kita udah berteman lama kan. Jadi wajar dong kalau aku sayang sama kamu. Aduh, Yasmin, kamu bodoh banget sih. Kamu ngarep apa dari Dokter Romeo? Kamu tuh cuma teman. Yasmin, sana. Aduh. Mama, itu kan mobil Papras. Kenapa Mama sama Papras ada di sini ya? Mungkin mereka mau ngecek kebakaran di rumah sakit juga ya. Jangan sampai Bu Ajeng tahu kalau aku barusan mergokin dia sama Papras. Hei, Yasmin? Bu, kamu di sini? Kenapa? Kok pakaiannya kamu kotor begitu? Oh, iya Bu, tadi aku kejebak pas ada kebakaran. Oh, kamu korban kebakaran. Harusnya kamu ke rumah sakit, istirahat. Ini langsung mau pulang kok, Bu. Biar ibu antar ya. Ah, nggak usah. Saya pulang sendiri aja, nanti saya bisa pesan ojek. Kamu cancel aja gojeknya biar pulang sama ibu ya. Kamu kan karyawan, jadi ibu harus memastikan kamu baik-baik aja. Ayo. Kok Papras tiba-tiba hilang? Gimana aku nolaknya ya? Yasmin? Mah, Yasmin pulang sama aku aja ya. Wah, untung ada Pak Rangga. Oh ya udah kebetulan ada Rangga. Pulangnya sama Rangga ya. Iya, aku pulang sama Pak Rangga aja. Yaudah, yuk. Iya, Mah. Aku bener-bener nggak tahu mesti bersikap gimana tadi ke Bu Ajeng. Ya. Permisi. Iya. Kayaknya Yasmin gak lihat aku sama Pras ya. Bagus deh. Nyaris aja perbuatan kita ketahuan. Untung aja kamu cepat keluar dari mobil saat aku ngobrol sama Yasmin. Udah, kamu tenang aja. Aku yakin kok, Yasmin nggak bakalan tahu perbuatan kita. Oh iya, kamu kok bisa sih ketemu mama saya? Tadi saya memang lagi pesan ojek online, terus nggak sengaja ketemu Bu Ajeng. Gak mungkin aku ngasih tahu Pak Rangga soal mamanya yang berduaan sama Pras di dalam mobil. Aku sendiri aja nggak yakin. Apa mereka berdua selingkuh? Yasmin, kok kamu bengong aja? Kamu lagi mikirin sesuatu ya? Saya masih mikirin kejadian yang tadi sih Pak, saya masih panik banget. Saya tiba-tiba dengar suara ledakan, terus ada api di mana-mana, terus banyak korban, terus orang-orang pada lari-larian. Jadi saya masih panik dan trauma sama kejadian tadi. Ya pasti sih, ya saya kebayang sih paniknya seperti apa. Yasmin kenapa ya? Kayak ada hal lain yang lagi dipikirin sama dia. Suster, Iya dok, semua pasien udah dapat tempat. semua pasien sudah aman dok, semua pasien sudah ditangani. Oke.
Baik, makasih ya. Baik, sama-sama dok. Yasmin mana ya? Kasihan kalau nunggu kelamaan. Aduh, kenapa gue lupa ya? Terima kasih banyak ya Pak Rangga sudah anterin saya pulang. Sama-sama Yasmin. Mau mampir dulu Pak, nanti saya buatin teh atau kopi. Oh, nggak usah. Saya langsung pulang aja, lebih baik kamu langsung masuk, langsung istirahat aja. Oke Pak. Misi Pak. Padahal ini adalah kesempatan yang bagus supaya aku bisa sama Yasmin. Tapi aku nggak boleh maksa. Kasihan Yasmin ini, dia pasti kecapean. Lu ngapain? Gue nyari Yasmin. Lu lihat Yasmin nggak? Yasmin. Dari tadi sih gue udah nggak ngeliat dia. Atau mungkin dia udah pulang. Yaudah, kalau gitu gue cabut dulu nih. Thank you bro. Ya. Kalau Yasmin udah pulang, kenapa dia nggak ngabarin aku? Apa aku tadi nggak salah lihat ya? Pak Pras sama Bu Ajeng ada di mobil berduaan. Terus menurut aku mereka deket-deket kayak gitu nggak wajar. Apa mereka pacaran? Bu Ajeng selingkuh. Bu Ajeng selingkuh dari Pak Baskara. Dan pacarnya adalah Pak Pras. Aku nggak salah lihat ini kan? Coba, bentar. Aku tadi keluar karena aku nyari earphone, yang dimana aku pun juga bingung kenapa earphone itu bisa ada di situ. Karena terakhir aku pakai itu ada di rumah sakit. Dan ada orang yang nabrak. Apa yang orang yang nabrak aku yang bentuk yang mencurigakan itu adalah Pak Pras. Dan dia nemuin earphone aku dan dia bawa. Halo dok. Yasmin, kamu di mana? Sorry aku sampai lupa soalnya tadi aku benar-benar banyak urusan. Aku udah di rumah, aku tadi dianterin sama Pak Rangga. Oh gitu. Syukurlah kalau kamu udah sampai rumah. Aku lega. Iya. Dok, aku mau nanya sesuatu. Kenapa? Pak Baskara sama Bu Ajeng gimana mereka hubungannya? Setauku mereka hubungannya baik-baik aja sih. Terus kamu kan sekarang balik lagi ke rumah Cakradinata kan? Terus gimana mereka sama kamu? Yasmin, kenapa kamu tiba-tiba nanya seperti itu ya? Aku jadi curiga. Kenapa Yasmin malah nanyain soal keluarga Cakradinata? Oke, aku mau jujur sama dokter. Ada yang membuat hal yang bikin aku curiga sama keluarga Cakradinata. Dan itu yang membuat aku ngerasa keluarga Cakradinata tuh ada kaitannya dengan pembunuhan ayah sama ibu aku. Tapi
Tapi kenapa kamu bisa bilang seperti itu, Yasmin? Masalahnya, semua apapun masalah itu udah aku runtutin semuanya itu langsung berfokus sama keluarga Cakradinata. Gini dok, dokter masih ingat nggak waktu itu ada maling yang sempat datang ke rumah? Iya, aku ingat. Dan maling itu sebenarnya ngambil foto dok. Dan foto itu aku temuin di kantor Cakradinata. Makanya aku yakin maling itu ada kaitannya sama keluarga Cakradinata. Kalau soal itu aku juga belum tahu, Yasmin. Kenapa foto itu bisa di situ? Makanya itu yang bikin aku nggak tenang. Makanya aku selalu menyelidiki. Apalagi yang pertama kali aku temuin. Ketika ayah aku meninggal, ibu nemuin ada korek dengan simbol C. Simbolnya tuh mirip banget sama keluarga Cakradinata. Jadi Yasmin punya korek Pak Heru. Korek itu ada simbol C. Dok, aku tahu kamu bagian Cakradinata. Tapi aku yakin kamu bisa bantuin aku kan? Aku pengen banget bantu kamu, Yasmin. Tapi... Iya, aku pasti akan bantuin kamu, Yasmin. Alhamdulillah. Aku tahu aku bisa mengandalkan kamu, dok. Anytime, Yasmin. Aku pasti akan selalu bantu kamu. Korek berlogo C yang ada di tangan Yasmin itu apa memang logo keluarga Cakradinata? Apa Pak Heru memang ada kaitannya dengan Cakradinata? Ini fakta baru. Aku harus selidiki lebih jauh. Ada satu hal yang membuat aku mengganjal sebenarnya. Aku rasa orang ini ada sangkut pautnya tentang kebakaran di rumah sakit. Dan orang ini aku curigain ini Pak Pras. Pras, kenapa kamu bilang Pak Pras? Jadi tadi pagi orang main jalan-jalan aja sih, nabrak kan jadinya.